Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh berkat yang luar biasa bahwa kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Allah pagi hari ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 27 Oktober 2022. Tidak ada hal yang kebetulan jika Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih ada saat ini mendengarkan Renungan Harian. Pembacaan hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Marilah kita buka hati kita dan memohon Roh Kudus bekerja dalam kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang dengan segala kerendahan hati, bersyukur atas penyertaan Tuhan di waktu istirahat kami semalam, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan segar diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru ini yang adalah hari anugerah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang akan memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, harapan baru dalam pemulihan. Katilendokan, umpabuktu, kapak ranuanan baru. Dalam keterpurukan hidup kita, mungkin kita sering berpikir sampai kapan keterpurukan itu akan terjadi
Dan kadang seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk keluar dari masalah itu. Perikop ini menjelaskan bahwa Allah berjanji akan menegakkan kerajaan Daud setelah masa pembuangan, bahwa keturunan Daud akan memerintah selamanya, bahwa dari tunas Daud Allah akan membangkitkan tunas keadilan. Pembacaan kita dari ayat 14 sampai 16. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah berjanji akan menegakkan keluarga Israel dan Yehuda dan keseluruhan umat Tuhan melalui janji pemulihan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan sedang berkarya memulihkan mereka melalui pembuangan, tetapi setelah itu akan keluar umat yang akan dipulihkan. Tuhan menjanjikan keadaan yang lebih baik untuk kehidupan umatnya. Keturunan Daud yang memerintah selamanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus merupakan keturunan Daud, dan ia menjadi raja selamanya. Ialah yang menegakkan keadilan dengan menanggung murka Allah atas dosa kita. Melalui bacaan ini kita dapat menghayati bahwa seburuk apapun kondisi dan situasi kita saat ini, Tuhan pasti mampu memulihkan kita. Itulah pengharapan kita, dan pengharapan ini hanya disandarkan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini tidak dapat menjanjikan pengharapan yang kekal bagi kita. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa dalam Kristus kita sudah dipulihkan dari dosa, sehingga yang harus kita lakukan adalah memelihara pengampunan itu dalam kehidupan kita. Karena dalam Kristus, kemuliaan dan keabadian kehidupan berada dalam genggamannya. Tetaplah percaya kepada Kristus, karena padanya ada pemulihan yang abadi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan hari ini, sehingga kami bisa memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya firman Tuhan menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, untuk kami jadikan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Roh Kudus Tuhan kiranya menyertai setiap rencana kami, dan biarlah kegiatan kami hari ini kami lakukan seturut kehendak-Mu dan membawa sukacita pada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, pengobatan, dan perawatan. Tuhan melawat dan menjamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Juga Tuhan berkati orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami agar selalu sehat. Saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan sekolah. Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut, Tuhan sehatkan, kuatkan, dan hiburkan di masa-masa usia indah mereka. Dan kiranya kehidupan orang-orang tua kami terus membawa berkat, damai sejahtera, dan menjadi tauladan kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, dalam pengharapan agar kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.